record. Nah, saya ulangin sekali lagi ya. Kita sekarang masuk kelas keempat, pembelajaran TIK. Benar ya? Sekarang kita masuk kelas keempat, pembelajaran TIK. Dibuka buku TIK-nya halaman 40. Bagian E. Ayo coba semua dibuka ya. Apa judul besar bagian E itu? Oke, untuk yang offline benar nih. Kalau yang online gimana nih? Ya, dibuka buku TIK-nya halaman 40 bagian E yang judulnya itu adalah menampilkan slide. Nah, nanti kita akan belajar bagian seperti begini ya. Oke, nah itu sebuah dicat ya, menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi jangan nanti ditanya nggak ada nggak ada Oke, wait ya, udah dibuka ya. Jadi nanti kalau misalnya suruh baca, jangan lari lagi untuk mengambil bukunya kemudian membaca. Kalau boleh diambil sekarang karena kita masuk ke pembelajarannya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai di sini share screen. Bagian yang ini. Nah, di minggu lalu kan saya udah bertanya ya, benar ya? Saya udah bertanya, tampilannya mana yang lebih menarik? Yang kiri atau yang kanan? Ayo. Kanan. Yang kanan ya. Kalau untuk saya tanya alasannya, karena yang kanan lebih ada warnanya, kemudian lebih cantik daripada yang ini masih. Iya, benar, lebih menarik atau lebih cantik karena ada warnanya. Perbandingkan sama yang ini, masih putih, polos seperti begini. Nah, kita masuk ke bagian yang E. Kita masuk ke bagian E, menampilkan slide. Untuk yang online, yuk bantu sebaca yuk. Dari les pertama sampai les keempat, saya mengajar. Oke, Angelica, tolong dibaca nak, bagian E, halaman 40. E. Menampilkan slide. Bentuk tampilan normal atau normal view akan menampilkan secara lengkap outline presentasi, isi sebuah slide yang sedang ditunjuk, dan catatan pada setiap slide. Dengan menggunakan tampilan ini, kamu dapat dengan mudah melihat, membuat, atau menyunting outline presentasi, menyunting tampilan, dan catatan pada setiap slide. Untuk menambah slide yang masih kosong pada tampilan normal atau normal view, menggunakan langkah berikut. Langkah kerja, menambah slide yang kosong pada tampilan normal. 1. Klik tab Home pada grup slide, klik New Slide. 2. Klik Layout. 3. Kotak pilihan Office theme akan muncul. Pilih dan klik theme dari layout yang akan digunakan. Oke, sampai di situ. Thank you, Angelica. Terima kasih. Nah, temannya barusan membaca, menampilkan slide. Bentuk tampilan normal atau normal view. Nah, contohnya itu gimana, Sir? Nah, ibaratnya begini ya. Semua di sini ada kelihatan tidak tampilan menu-menunya ini? Ada semua ya? Ada kelihatan ya? Contohnya nih, saya buat di sini. Sekarang saya lagi ngajar di kelas 6A dengan topik menampilkan slide. Nah, di bagian menampilkan slide ini, saya kan bisa mengedit ya. Contohnya, ini warna apa nih sekarang yang tampil? Warna hitam ya. Nah, ini warna hitam. Kemudian seganti warnanya. Saya boleh nggak warna merah? Boleh. Atau saya buat nih biar lebih menarik lagi. Yang ini warna merah. Yang pilkan ini kita ganti lagi warnanya jadi warna orange. Yang ini kita buat jadi warna biru. Nah, di sini kemudian saya ngajar di kelas 6A, les keempat, pembelajaran TIK. Nah, tadi kan sudah bilang ya, kalau di bagian ini kan bisa kita edit-edit ya. Contohnya, ini tulisannya kurang besar, boleh besarin? Boleh, lihat. Sebesarin sampai 48, nih, seperti begini ya.
Menampilkan secara lengkap bentuk presentasi, isi sebuah slide yang sedang ditunjuk. Nah, tapi inilah yang disebut sebagai normal view atau tampilan seperti biasanya. Nah, kalau kita masuk ke bagian namanya itu adalah slideshow, yang ada di bagian paling kanan ini, saya nggak nampak, saya boleh besarin? Boleh. Sebesar ini sampai berapa nih sekarang nih? Sudah sampai 195, sebesarin sampai 200 ya. Nih. Nah, kita masuk ke bagian menampilkan slide, show-nya. Nah, seklik tampilan ini ya, yang ini ya. Oke, lari kemana nih? Oke, nah ini seklik. Iya. Untuk bagian layarnya ini maksudnya mau diwarnain. Nah, nanti kita bahas ya gimana sih supaya membuat tampilannya lebih menarik. Tapi di sini kita masih belajar bagaimana menampilkan slide-nya pelan. Kita satu semester ini bahas yang namanya Microsoft PowerPoint. Oke, nah di sini seklik si Microsoft, seklik yang namanya itu adalah slideshow. Nah, seklik slideshow ini tampilannya itu menjadi seperti begini. Dia akan full dengan isinya. Dia akan full isinya dari apa yang sudah kita buat. Hanya begini. Tidak ada tampilan menunya. Benar ya? Ini tidak ada tampilan menunya. Berbeda dengan yang ini. Nah, yang ditampilkan itu bagian yang mana? Yang ditampilkan itu adalah bagian kertas yang ini. Nah, kalau yang ini kan kita bisa mengeditnya dari sini ya. Kita bisa mengeditnya. Saya mau ganti tulisannya boleh, boleh. Nih, saya ganti tulisannya. Pakai yang mana nih? Nah, ini atau yang mana nih? Yang ini aja deh, nih. Kemudian kita besarin sampai 80. Nah, kalau misalnya seklik slideshow-nya, tampilannya menjadi begini. Lebih besar, tapi tidak ada menu-menu yang ditampilkan. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke bagian langkah kerja menampilkan atau menambah slide yang kosong pada tampilan normal. Katanya itu yang pertama adalah klik tab home. Yang mana itu tab home? Kemarin kita ada terus belajar nih, yang mana itu namanya adalah tab home. Tab home itu terletak pada bagian di paling sudut kanan kiri. Yang ini ya. Yang ini disebut sebagai tab home-nya, salah. Nah, yang ini disebut sebagai tab home. Nih, saya perbesar lagi biar nampak. Ini disebut sebagai tab home. Nah, kita udah masuk ke bagian tab home. Katanya itu adalah pilih grup slide, klik new slide. Yang mana itu slide, yang mana itu new slide. Ya, dari tampilan yang saya buat ini, yang mana itu slide, kemudian new slide. Ada nampak? Untuk yang online ya boleh dicoret. Katanya adalah klik new slide. Oke, benar ya. Ini ada bacaan namanya itu adalah new slide. Arti new dalam bahasa Indonesia apa nih? Baru. Oke, arti new dalam bahasa Indonesia itu adalah baru. Nah, kita klik aja ini yang namanya adalah new slide yang ini. Oke. Nah, tampilannya sesuai nggak dengan yang ada di buku? Mirip tidak? Mirip ya. Mirip sekali dengan yang ada di buku. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini kan masih ada satu lembar kerja saja. Nah, di sini kegunaan new slide ini adalah kita keluarkan tampilan baru, new slide baru, untuk menambahnya. Contohnya new slide, kemudian katanya klik layout. Yang mana nih layout? Nah, itu tidak ada. Ini adalah si layoutnya. Kita mau buat bagian yang mana? Ibaratnya nih, kalau di sini kan cuma ada satu new slide, benar ya? Di sini cuma ada satu slide saja nih. Saya klik new slide, maka ada dua.
Nah, kita cukup klik new saja nih. Sebanyak-banyak yang kita inginin. Tapi tampilannya kok cuma satu? Kok cuma tampilannya begini semua? Namanya juga adalah barang baru. Tampilan terbaru. Jadi di sini hanya diberikan kertas kosong, terserah kita mau buat bagaimana. Kemarin waktu pertama kali kita belajar, saya sudah bertanya, jika misalnya saya memberikan satu kertas kosong kepada murid kelas 6 mau buat bagaimana, apa yang dilakukan? Paham nggak maksud saya? Misalnya nih, saya berikan satu kertas kosong kepada... Bisa digambar, bisa ditulis, bisa dijadikan kerajinan. Bisa digambar. Di dalam kertas kosong itu bisa nggak kita menggambar? Bisa ya, kemudian bisa menulis. Apapun yang kita tulis juga bisa. Kemudian kita bisa buat kerajinan. Contohnya mau buat pesawat terbang juga boleh. Dan lain sebagainya. Nah, di bagian sini kita juga sama nih. Kan diberikan kertas kosong. Nah, di bagian kertas kosong ini kita bisa membuat sesuai yang kita inginin. Contohnya, tadi untuk menulis, ini kita buat menulis. Kemudian kalau dibuat menggambar boleh nggak, Se? Atau dibuat kerajinan boleh. Contohnya gimana, Se? Contohnya begini ya. Saya buat ini aja nih. Oke, nah ini saya buat begini ya. Jadi kerajinannya itu begini. Nah, saya menampilkan slide. Maka si slide ini berputar-putar seperti begini. Jadi terserah kita mau buat bagaimana. Tapi bagaimana cara buatnya? Nah, nanti kita pelajarin ya bagaimana cara membuatnya. Gambar juga misalnya dari bawah kemudian naik ke atas juga bisa sesuai dengan yang kita inginin bagaimana mau dibuat bentuknya. Transisinya juga banyak nih. Oke, atau contohnya seperti origami gini. Nah, oke, ini banyak nih. Contohnya dari slide bagian ini kita buat ada gambar ininya. Nah, masukin gambar ke dalam kertasnya begitu. Oke, nah ini nanti kita bahas ya. Ini kan saya masih tunjukin dulu ya. Kita udah masuk menampilkan slide. Nah, yang awalnya cuma satu slide. Nah, ini cuma awalnya satu slide. Sekarang udah belajar gimana cara untuk membuat banyak slide-slide barunya nih. Cukup nih slide, kemudian kita pilih nih. Nah, tadi pertanyaan temannya, kayak mana cara untuk memasukin gambar? Untuk memasukin gambar itu banyak caranya. Nah, ini contohnya ya. Kita boleh cukup memilih title and content ini. Oke, di bagian ini ada seperti begini. Kita boleh masukin langsung tabelnya, grafiknya, dan bahkan gambar-gambarnya. Nah, ini saya klik aja nih. Picture seperti begini. Di bagian sini. Nah, kemudian langsung diarahin nih. Contohnya, saya masukin aja gambarnya itu adalah... Oke, ini film semua ya. Oke. Pilih aja gambarnya adalah ini. Entah gambar apapun itu nih. Nah, maka langsung keluar gambarnya. Cukup tinggal diklik saja bagian dari ininya nih. Nah, ini ada picture, ada online picture, ada insert video, dan lain sebagainya. Bahkan video di dalam ini bisa kita putar sesuai dengan yang kita inginin. Nah, sampai sini nih, bagian E, ada yang mau ditanyain tidak? Tidak ya, paham ya, gampang kok. Cukup masuk ke bagian tab home, kemudian new slide, kemudian pilih deh yang mana menurut kamu paling cantik, paling indah, dan lain sebagainya. Gimana? Oh, saya berani jamin kalau misalnya COVID ini makin lama makin mereda, kita pasti melakukan yang namanya praktek. Ini sebenarnya pelajaran kita ini adalah pelajaran praktek, saya ulangin ya. Tapi karena kita sekarang lagi COVID, makanya prakteknya ditiadakan dulu. Kalau misalnya kita udah praktek, ini hal yang gampang ya.
cukup klik-klik aja, kemudian kita akan belajar ya. Ini contohnya ya, dari slide kosong begini, saya buat gini nih. Nah, di sini saya klik 1. Oke, biar menandakan ya. Nah, ini saya buat 1. Saya besarin, kemudian saya buat di tengah nih. Nah, ini kan ada 2 slide ya, benar ya? Ada 2, ada 1, ada 2. Nah, di sini kita bisa buat menarik. Menariknya gimana, di Microsoft PowerPoint bisa buat gambar nggak? Buat gambar ini gimana dulu nih, Abil? Nah, ini buat gambar sendiri bisa nih, kita menggunakan namanya save. Contohnya mau buat kotak begini juga boleh. Nah, ini kotak, tergantung kita mau buat gimana ya. Ada kotak begini boleh, kemudian kita buat di sini matanya pun boleh, atau kepalanya begini juga boleh. Tergantung kita nih, sekreatif bagaimana yang kita inginin. Nah, hanya bisa membuat gambar itu dari menggunakan namanya itu adalah shape ya, yang ini. Nah, kita gambar aja orang seperti begini juga boleh, ada kakinya, kemudian di sini buat ada lagi kakinya, dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya. Hanya saja tidak lengkap se-Paint ya, iya dong. Kalau aplikasi Paint memang dikhususkan untuk menggambar. Kalau aplikasi PowerPoint ini adalah aplikasi untuk presentase dan lain sebagainya nih. Kita masih membuat begini nih, contohnya ya. Kemudian di sini kita misalnya mau ganti ke slide lainnya, kita bisa membuat efeknya seperti begini. Nah, ada burung terbang dan lain sebagainya. Ini balik lagi burungnya. Nah, ada terbang, kita suruh balik lagi. Oke, nah itu adalah salah satu efeknya, tergantung kita mau buat yang gimana nih. Setelah masuk ke slide kedua, baru di sini bisa kita buat mutar-mutar seperti begini. Ini adalah contohnya saja. Gimana cara buatnya? Nanti kita pelajarin. Oke, kita masuk ke bagian yang F. Sebelum masuk ke F, saya mau tanya, ada yang mau ditanyain sama saya nggak nih? Nggak ada? Nggak ada ya? Mudah semua ya? Oke, bentar ya. Saya coba lihat dulu nih. Oke, kita ini udah mau mulai masuk ke intinya, bagaimana cara membuat gambarnya, gimana masukin gambar, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang di sini nge-lag ya. Oke, untuk bagian yang E, ada yang mau ditanyain nggak nih dari yang online? Paham semua? Oke, kalau paham, kita lanjut ke pembelajaran ya. Yang hadir di sini ada 19 orang. Ya, sebelumnya saya mau absensi terlebih dahulu nih, diaktifin dulu ya kameranya semua. Oke. Ya, diaktifin biar saya tahu wajah-wajahnya nih. Jocelyn sama Michelle nih. Oke. Nah, saya mau ingatin lagi nih. Beberapa mata pelajaran kan sudah berikan tugas. Saya mau tanya dulu nih sama yang hadir saat ini, tugasnya untuk nilai tik maunya dibuat gimana nih? Kalau saya suruh menggambar, setuju nggak nih dari yang online? Ayo, menggambar, kemudian dibuat. Apa pengertian dari Microsoft PowerPoint dan penjelasannya? Gimana? Setuju? Setuju, Sir. Gimana? Setuju, Sir. Setuju. Nah, contohnya gimana, Sir? Contohnya, ya coba dibuka dulu bukunya halaman 38 semua. Dibuka, sudah. Nah, diperhatikan ada gambar Microsoft PowerPoint yang paling atas tuh. Oke, nah jadi tugasnya itu adalah
menggambar supaya kita tahu nih aplikasinya ini apa nih. Nah, ini digambar, kemudian PowerPoint ini penjelasannya gimana dan tujuannya diciptakan itu bagaimana. Contohnya tadi saya sudah bilang ya, bagi yang masih belum masuk, halaman 38. Nah, tugasnya itu adalah sudah fix ya, menggambar si aplikasi PowerPoint ini. Yang ini ya, nampak ya, yang ini buat di dalam buku tugasnya, digambar ini, kemudian buat penjelasannya. Dibuat penjelasannya. Kenapa nggak buat dalam Google Form? Nah, tujuan saya buat tulis tangan supaya kita lebih mudah pembelajaran kita di beberapa bulan ke depan tentang si PowerPoint ini. Digambar kemudian buat penjelasannya. Ini kan udah ada ya. Microsoft PowerPoint adalah salah satu aplikasi bla 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 bla. Kemudian tujuannya dan kegunaannya itu bagaimana? Oke? Paham tidak tentang tugasnya? Paham, Sir. Gampang atau sulit? Sulitnya di mana nih? Kalau saya tanya dulu nih, sulitnya di bagian mana? Menggambarnya atau mewarnainya nih? Contohnya nih, tadi kan saya udah bilang ya. Oke, kita ulangi nih. Kalau saya tanya gini nih, semua tahu aplikasi WhatsApp? Tahu ya? Tahu. Gambar WhatsApp itu gimana? Ada latar depan hijau. Oke. Warna hijau kan? Gambarnya telepon. Benar ya? Nah, jadi Pesan-pesan. aplikasi WhatsApp-nya ada warna hijau, kemudian ada bentuk teleponnya. Terus tujuannya aplikasi WhatsApp digunakan buat ngapain? Untuk berkomunikasi. Setuju atau tidak? Setuju ya? Nah, terus kegunaannya gimana? Nah, di WA kita kegunaannya buat ada ngapain aja nih? Untuk chattingan, benar? Teleponan. Oke, chattingan, teleponan, kemudian video call, dan lain sebagainya. Nah, yang saya minta seperti begitu, digambar aplikasi PowerPoint. Kemudian berikan penjelasannya. Microsoft PowerPoint adalah, itu kan ada di bagian info, benar ya? Di bagian info itu sudah ada, kemudian nanti tinggal dicari aja nih, kegunaannya si Microsoft PowerPoint ini ngapain aja. Oke, paham? Paham nggak nih? Untuk kegunaannya sebenarnya ada di buku semua. Kegunaannya yang pertama, mengenal presentasi. Kemudian mengenal menu presentasi, membuat presentasi, dan lain sebagainya. Itu semua saja dirangkum menjadi satu. Oke, judul besar yang ada di dalam buku kita itu adalah kegunaan si Microsoft PowerPoint-nya. Oke. Menggambarnya di kertas. Nah, untuk di sini semua ada buku tugasnya. Ada ya, buku tugas sticknya, atau misalnya di kertas juga boleh. Dibuat aja penjelasan Microsoft PowerPoint-nya dan kegunaannya. Bagi yang masih belum tahu apa penjelasan dari Microsoft PowerPoint dan kegunaannya, tinggal searching saja di internet. Saya berani jamin di sini semua sudah pernah memakai namanya handphone, benar ya? Sudah pernah mencari sesuatu di Google? Pernah ya? Ya wis, tinggal dicari aja di Google, kemudian pindahin tulis tangan, pindahin ke dalam buku atau kertas. Oke, maksudnya yang ada di kelas 6. Toilet? Nah, jadi untuk murid di kelas 6 pasti semua udah pernah memakai handphone ya. Bukan adik bayinya lagi. Kalau adik bayi ngomong aja masih belum bisa. Oke, seperti begitu ya. Gambarnya boleh dilihat halaman 38 boleh, atau mau dilihat dari Google juga boleh. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain? Ayo coba jawab sama saya nih. Ada? Tidak ada, Sir. Ada ya. Saya harap mudah dimengerti untuk masalah tugasnya.
Mungkin kayaknya di sini yang memberatkan untuk menggambar-gambar ya. Mungkin tidak ada pensil warnanya dan lain sebagainya. Tidak perlu diwarnain, tapi jelas kayak mana digambar. Oke. Setelah itu Oke, gambar di kertas nanti. boleh di kertas juga boleh, di buku juga boleh ya. Oke, kalau misalnya sebilang dibuat sebesar-besarnya ya, pokoknya intinya dibuat semenarik mungkin, secantik mungkin. Kalau biar nilainya bagus berarti dibuat gambarnya harus besar supaya terlihat lebih jelas. Digambar kemudian kasih penjelasannya. Sir, mau dihias, Sir? Mau dihias atau gimana itu terserah, mau dihias, mau diwarnain juga boleh. Tapi yang pastinya ada nilai tambahnya jika misalnya diwarnain dan lain sebagainya. Oke? Intinya dibuat serapi mungkin, secantik mungkin, sebagus mungkin. Dikerjakan di kertas boleh, di buku juga boleh. Pelajarannya itu sebenarnya gampang banget. Oke? Paham semua? Dijelaskan tentang gambar yang kita buat ya, Sir? Bukan, tadi kan sudah bilang nih, tugasnya menjelaskan tentang si PowerPoint-nya. Misalnya PowerPoint ini bisa menyimpan presentasi, bisa membuat presentasi, bisa memasukkan gambar dan lain sebagainya. Sir, maksudnya kita gambarin PowerPoint-nya gitu, Sir? Iya, digambar aplikasinya. Oke, saya lurusin lagi nih. Saya tanya sekali lagi, semua tahu aplikasi WhatsApp? Tahu, Sir. Tahu ya. Gambarnya itu gimana? Ada gambar telepon dan warnanya warna hijau. Nah, kemudian tujuan kegunaan WhatsApp ini ngapain? Mengirim pesan, Oke, tujuannya itu bisa mengirim pesan, kemudian video berkomunikasi, call. video call, chattingan, dan lain sebagainya. Nah, sama juga seperti tugasnya ini, gambar aplikasi Microsoft PowerPoint. Buat penjelasannya, kan penjelasannya sudah ada di info ini loh. Lihat, di info ini ada penjelasannya semua. Benar nggak? Di halaman 38, penjelasannya ini sudah ada nih. Nah, yang nggak ada itu adalah kegunaannya, kegunaan si Microsoft PowerPoint ini ada apa aja nih, gitu loh. Oke, paham? Gimana? Kayaknya masih belum paham semua ya. Oke deh, kalau misalnya belum, gambarnya yang ini ada di halaman 38. Kalau misalnya tidak mengerti, oke, nanti saya ganti aja tugasnya dengan yang lain nih. Oke. Iya, gambarnya itu tinggal digambar kemudian kasih penjelasannya saja. Sebenarnya tugasnya gampang banget loh. Saya rencana mau kasih kemudahan, hanya menggambar dan berikan penjelasannya saja. Oke, ini kita lanjut dulu pembelajaran kita, tapi materi kita, waktu kita sudah mau habis. Ya, boleh. Oke, saya lurusin ya, saya lurusin yang offline atau yang online boleh didengerin. Nanti sediain aja satu kertas HVS. Oke, atau buku cetak, di buku tugas juga boleh, digambar si Microsoft PowerPoint ini, kemudian berikan penjelasannya. Oke, begitu saja. Untuk penjelasannya boleh dilihat Google dan lain sebagainya. Nah, materi kita cukup sampai di sini dulu. Kita sampai 11.40 ya. Kita kirim sampai sini. Kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye.